Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Franz Pira. Saya dari kelas A reguler sore. Yang menjadi ulasan saya tentang pengunduran Belva atau staf khusus kepresidenan, yang dimana Belva mengundurkan diri berkaitan dengan terpilih ruang guru perusahaan yang didirikan sebagai mitra program kartu prakerja. Yang kita tahu, Belva merupakan salah satu perusahaan yang memang sangat aktif di bidang pekerja, di bidang prakerja. Dan sini program tersebut sudah dihentikan karena dimana saat ini memang ruang guru salah satu jalan untuk bisa dipakai dalam setiap mengutip keterangan Kementerian Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Pekerja, Belva menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam terpilihnya ruang guru, yang dimana sini Belva sangat mempercayai bahwa ruang guru adalah salah satu untuk bisa dimana melakukan aktivitas di aplikasi tersebut. Mungkin aplikasi ruang guru saat ini sangat bekerja aktif, karena dimana setiap kampus atau maupun sekolah diliburkan secara langsung karena keterlibatan dengan wabah virus COVID-19 tersebut. Dan Belva pun berterima kasih kepada Presiden yang telah memahami dan menerima pengunduran dirinya, karena mereka tahu bahwa di sisi lain Presiden sangat berperan aktif untuk bisa mengatasi hal-hal yang memang hal-hal pengunduran dari Belva tersebut. Mungkin di sini banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi karena dengan adanya virus tersebut ini, di mana bibit-bibit korupsi pun muncul seketika untuk menguras dana dari masyarakat tersebut. Dan kita tahu pada saat ini memang virus tersebut sangat sangat pesat sekali, karena virus tersebut ini merupakan salah satu masalah globalisasi yang sangat besar di dunia kita saat ini. Dan di situ juga terjadi berbagai perkembangan polemik, yang dimana polemik ini muncul soal mereka terdapat wabah corona COVID-19 mendapatkan kartu prakerja dan pelatihan keterampilan. Yang kita tahu polemik ini muncul karena soal adanya terdapat wabah corona COVID-19 ini, maka dimana setiap dunia kerja pun ditutup, maka itu kartu prakerja pun muncul secara signifikan. Malah ada pun pelatihan keterampilan secara tidak langsung atau secara tidak kontak langsung, melainkan menguji keterampilan itu melalui setiap media online, yang misalnya dalam dunia kerja pasti ada yang banyak sekali menggunakan media sosial atau secara online mengatur dunia kerja tersebut.
yang berkaitan dengan yang selanjutnya Belva berkaitan sama ini mengundurkan diri karena dimana banyak sekali keterkaitannya dengan setiap aktivitas kerja masyarakat yang merupakan salah satu aktivitas Belva untuk bisa mengordinasi setiap pekerjaan atau kartu prakerja tersebut. Mengutip keterangan kementerian, Belva pun berterima kasih kepada setiap anggotanya yang dimana sudah mau menerima dan mau mengikhlaskan untuk bisa dibubarkan membubarkan Belva pekerjaan atau Kementerian Khusus Kebersihan tersebut. Dan untuk menjelaskan tentang dan diberhentikannya setiap pekerjaan atau kartu prakerja ini, maka di situ banyak sekali bibit korupsi yang lahir, yang mulai dari karena korupsi merupakan tindakan kejahatan publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak yang berwenang di dalam perusahaan tersebut. Bahwa kita tahu bahwa sekarang banyak sekali yang dimana dengan adanya virus ini, dimana setiap pekerja pun diliburkan, maka di situ kebutuhan ekonomi dari setiap masyarakat pun banyak yang tidak terpenuhi. Misalnya dalam masyarakat petani, bila mana petani dilarang untuk keluar rumah dalam melakukan kegiatannya, maka dari situ banyak sekali ekonomi yang memang tidak bisa dipenuhi. Untuk itu masyarakat pun tidak mau mengikuti akan setiap peraturan dari pemerintah, namun untuk kegiatan lain, untuk kegiatan larangan yang dilakukan pemerintah tentang untuk diam diri di rumah, untuk masyarakat tidak bisa untuk mengikutinya tersebut, namun hanya bermacam aturan yang bisa diikuti oleh masyarakat tersebut, yaitu cuci tangan sebelum makan dan juga memakai masker sekeluar rumah atau kepergian. Dan bagi masyarakat petani pun itu adalah salah satu aktivitas yang sangat menjadi aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Misalnya dalam dunia bekerja sebagai pengusaha, di situ juga memang bisa sekali para pengusaha juga bisa melakukan kegiatannya di keluar, tapi di sisi lain juga mereka akan melakukan kegiatannya di dalam rumah tersebut. Karena kita tahu bahwa saat ini kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia belum sangat merata, karena di berbagai pulau atau provinsi yang terjadi sudah banyak sekali korban jiwa, walaupun di bagian ujung timur saat ini belum ada yang memang sangat besar untuk kematian maupun positif akan COVID-19 tersebut ini. Dan dari sudut pandang hukum, tindakan pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur yang pertama itu perbuatan melawan hukum, yang dimana korupsi sudah memasuki perbuatan yang melawan hukum. Dan yang kedua menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang dimana kita tahu bahwa setiap sarana atau peraturan atau sarana itu sudah menjadi
tanggung jawab mereka, tapi di situ mereka mampu melawan atau mengambil kebebasan dalam wewenang mereka tersebut. Dan yang ketiga di sini saya sedikit mempertanyakan tadi, memperkaya diri sendiri. Bahwa kita tahu korupsi memang salah satu hal untuk bisa mengangkat derajat kita, tetapi dari sisi lain mereka tidak mengetahui apakah akan mungkin ada hukum yang sangat setimpal dengan kelakuan orang-orang yang melakukan korupsi tersebut. Mungkin hanya ini saja dari saya tentang ulasan yang saya dapat dari bubarnya kementerian khusus kepresidenan. Untuk itu, atas waktunya saya ucapkan terima kasih banyak.